Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahma. Qala al-muallif hafizahullah wa ra'ah bi ri'ayatihi wa nafa'ana bi ilmihi wa bi 'ulumi masyayikhi amin. Dalam pertemuan yang ke-24 ini kita sampai pada pembacaan wajah fi hirasatin nafsi, dan datang di dalam memberi perisai atau memberi perlindungan pada diri atau jiwa kita. Li Yahya bin Musa, ini ruqyah atau bacaan atau amalan-amalan yang dilakukan oleh Yahya bin Musa Az-Zahrani untuk memberi perisai perlindungan terhadap jiwa atau badan kita agar terlindungi dari berbagai macam penyakit dan gangguan-gangguan daripada syaitan dan jin-jin yang lain. Di sini in hasalil insani ba'dul amrad fa'alaihi an yasbir. Pertama, jika seseorang mengalami sebagian penyakit, fa'alaihi an yasbir, pertama ia harus bersabar, wa yahtasib zalika wa yarju thawabah, dan dengan melalui cobaan atau penyakit itu ia dapat selain bersabar, ia juga dapat mengambil faedah pahala. Dengan kesabarannya memohon agar musibah atau penyakit yang menimpa dirinya dijadikan sebuah pahala, wa yarju thawabah, dan mengharap pahala kepada Allah indallah, di sisi Allah Ta'ala. Wala yajza', dan hendaknya kita atau salah satu dari kita ketika ditimpa penyakit janganlah yajza' atau merasa terlalu cemas, terlalu menampakkan mengeluh, wala yatasakhat, dan hendaknya ia tidak marah, wala yatazammar, dan tidak emosi sama dengan marah ini. Bal yattakhidh al-asbab, bal yattakhidhu, akan tetapi ia harus berusaha untuk mencari sebab atau berobatlah, mencari sebab-sebab kesembuhannya. Wa yalja ila rabbih wa khaliqih, dan juga selain berobat dia berpasrah dan memohon kepada Allah, berpasrah kepada Tuhannya dan penciptanya, wa bari, dan penciptanya, dan mengharap an yuzila, agar Allah atau Gusti Allah menyingkap darinya, anhu, darinya, ma asabahu, apa yang telah menimpa dirinya dari penyakit itu. Wa yalja ila Allah Ta'ala birruqyatis syar'iyyah, dan hendaknya ia kembali kepada Allah atau berpasrah diri kepada Allah dengan ruqyah syar'iyyah, dengan melakukan ruqyah atau berobat secara syar'i. Wal ya'tasim bi kitabillah wa sunnati nabiyyih sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya ia selalu berpegang teguh kepada Al-Qur'an, dan sunnah Rasul. Dan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yurqi, dan ia hendaknya mengobati nafsahu, pada dirinya, wa jasadahu, dan pada jasadnya, min syarri ma asabah, dari sejelek-jeleknya atau dari seburuk-buruknya apa yang menimpa dirinya. Qala Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan ini adalah ayat sebagai landasan atau juga
keyakinan kita, yaitu wa idza maridtu fahuwa yashfin, jika saya sakit fahuwa yashfin, maka Allah yang menyembuhkanku. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kata Allah, dan aku turunkan dari Al-Qur'an ma huwa shifaa wa rahmah, sesuatu yang menjadi obat dan menjadi rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izah, wahai seluruh manusia, qad ja'akum, telah datang pada kalian, mau'izatun min rabbikum, peringatan atau mau'izah, pejangan, min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan sekalian juga selain menjadi nasihat atau menjadi peringatan, ia juga menjadi tombol atau obat lima fustur, terhadap apa yang ada di dalam hati, wa huda wa rahmatul lil mu'minin, dan juga menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum mukminin. Ini Al-Qur'an ya. Qul huwa lil ladzina amanu huda wa shifa, katakan wahai Muhammad, huwa, adapun Al-Qur'an, lil ladzina amanu, bagi orang-orang mukmin, hudan, selain merupakan petunjuk, wa shifaun, ia juga menjadi obat. Ini ruqyah syariah, berobat dengan Al-Quran dan apa yang telah diajarkan Rasulullah dari doa-doa, untuk agar kita disembuhkan dari segala penyakit. Waqala, dan berkata dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifaan, illa anzalalahu shifaan. Rasulullah bersabda, tak satu pun Allah menurunkan daripada penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadawaw fa innal ladzi khalaqad dawa. Tadawaw, berobatlah kalian, fa innal ladzi khalaqad da, karena sesungguhnya zat yang menciptakan penyakit, khalaqad dawa, juga menciptakan pula obatnya. Rawahuma Al-Bukhari, kedua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tsumma yadha al-insan, kemudian seseorang menempatkan yadahu, tangannya, ala makanil alam, pada tempat di mana berasal nyeri dan sakitnya. Wa yaqul, dan berkata seperti yang hadis yang sebelumnya, untuk penyakit nyeri atau sakit di daerah tubuh, dengan menempatkan tangan ke daerah yang terkena sakit atau berasal daripada nyeri, dengan membaca bismillahi thalatha marrat, 3 kali. Tsumma yaqul, kemudian ia berkata atau berdoa lagi, a'udzubillahi qudrati min syarri ma ajid wa uhadzir, ya Allah, ku berlindung dengan namamu, dengan nama Allah dan dengan kekuasaannya, min syarri ma ajid, berlindung dari seburuk-buruknya sesuatu yang aku rasakan atau penyakit, wa uhadzir, dan aku memohon perlindungan darimu. 7 marrat, 7 kali. Wa hadhil wasfah, dan tips atau apa ya, wasfah itu kalau di dokter bahasa Arab, kalau di sini apa, itu bermakna resep ya. Wa hadhil wasfah, dan resep ini mujarrabah, sudah terbukti, wa qad addat ila nataij ijabiyah, dan juga banyak terbukti dengan bukti-bukti atau hasil-hasil yang sangat positif. Walillahil hamd, dan hanya kepada Allah segala pujinya. Tsummal yaqul, kemudian hendaknya ia berdoa lagi, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha mengurus, bi rahmatika astaghits, hanya dengan rahmatmu aku meminta pertolongan, fashfini min hadzal marad, maka sembuhkanlah aku dari penyakit ini. Allahumma shfini, ya Allah, sembuhkan aku, mimma ajid, dari sesuatu yang aku temukan, aku rasakan dari penyakit, wa ahdhar, dan aku berlindung kepadamu. Ma yatrudu syaitan, poin yang ke-47, yaitu sesuatu yang bisa melindungi kita dari setan, amalan atau doa. Jafi hirasatin nafsi Yahya bin Musa Az-Zahrani, di dalam kitab Hirasatun Nafsi. Hirasatun Nafsi artinya memberi perisai atau perlindungan pada diri. Yang kitab ini ditulis oleh Yahya bin Musa Az-Zahrani, di mana beliau
menuliskan di sana untuk mengusir setan dari kita, yaitu qiraat surat Al-Baqarah dengan membaca surat Al-Baqarah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan daripada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yunafir min al-bait alladhi tuqra fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan tidak akan senang atau tidak akan kerasan atau akan lari dari sebuah rumah alladzi tuqra fihi suratul Baqarah, di mana rumah itu di dalamnya dibacai surat Al-Baqarah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi surat Al-Baqarah mujarrab terbukti sebagai pengusir daripada setan dan jin-jin yang mengganggu. Wa qira'atu ayatul kursi, kedua dengan membaca ayat kursi. Dengan membaca ayat kursi inda naumi, di saat tidur, wa dubura salawati al-maktubah, dan juga setelah salat yang 5 waktu. Itu tips yang kedua. Sering membaca ayat kursi utamanya ketika hendak tidur dan setelah salat 5 waktu. Wal ayatain al-akhiratain, dan 2 ayat yang terakhir min akhir surat Al-Baqarah, dari akhir surat Al-Baqarah. Itu amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihil mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana lakal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Itu akhir surat dari surat Al-Baqarah, fa hiya hirzun minasyaitan. Ayat itu sebagai perlindungan kita dari syaitan. Wa man qala, dan barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Orang yang membaca doa ini, kata Rasul, di sini dinyatakan manggalaha mi'ata marrah. Barang siapa yang membaca 100 kali, kanat lahu hirzun minasyaitan yaumahu kullah, maka ia telah membuat perisai untuk dirinya, perlindungan dirinya daripada syaitan sehari penuh. Wa mimma yatrudu syaitana, termasuk dari sesuatu yang bisa mengusir syaitan, kathratul isti'adzah, itu memperbanyak meminta perlindungan billahi, dengan nama Allah, minhu, dari syaitan itu. Wa kadzalikal adzan, demikian pula bisa mengusir syaitan, yaitu adzan. Wa mimma yatrudu syaitan, termasuk dari yang juga mengusir setan itu qira'atu suratil muawwadzatain, yaitu membaca 2 surat perlindungan, surat perisai, dikenal dengan al-muawwadzatain, yaitu Al-Falaq, surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, dan surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Itu dibaca 3 marrat, 3 kali. Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, fi sabah wal masa, di pagi hari dan di sore hari. Wa mimma yatrudu syaitan al-muhafadhah 'ala al-wudu', termasuk juga yang mengusir dengan setan, mengusir pada setan, al-mahafazah, yaitu selalu mendawamkan, selalu menjaga dari kebatalan wudu, yaitu selalu dalam keadaan berwudu, al-mahafazah 'ala al-wudu. Wa man qala 3 marrat hina yusbih hina yumsi, kemudian ini ditambah, barang siapa yang membaca 3 kali di saat pagi dan di saat sore, 3 kali membaca doa ini, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim, lam yadurruhu syai'. Dengan membaca itu maka ia tidak akan ditertimpa oleh suatu keburukan apapun. Dengan membaca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim, tak akan tertimpa mara bahaya apapun. Dengan membaca itu pagi sore 3 kali. Kemudian man asaba faza fi naumihi ubtuliya bil wahsya, kemudian orang yang tertimpa rasa sering kaget fi naumihi, di saat tidur, ubtuliya bil wahsya, atau merasa tidak kerasan gelisah, merasa gelisah, ditimpa atau didera dengan penyakit kegelisahan, kecemasan di saat tidur, falyaqul, maka hendaknya ia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammat min ghadabih, ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah at-tammat, yang sempurna, min ghadabih, dari murkanya, wa igabi, dan dari siksanya, wa syarri ibadi, dan dari seburuk-buruknya hambanya, wa min hamazati syayatin,
dan dari gangguan-gangguan setan, wa an yahdurun, dan dari hendak datangnya mereka kepadaku. Ini doa bagi orang yang sering kaget di saat tidur atau gelisah dan cemas di saat tidurnya. Dengan membaca ini, a'udzu bikalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Diriwayatkan oleh Sahih Imam Tirmidzi. Demikian untuk pertemuan yang sekarang ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.